Jadi kembali apa kata Allah? Udah diingatkan nih, diingatkan. Nabi Adam dan Siti Hawa turun ke bumi, jadinya kita berkembang biak. Diingatkan pasti akan ada permusuhan, tapi dalam agama wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jangan terpecah-pecah, jangan pada berantem. Ayo guyub rukun, asah asih dan asuh. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Dengan tetangga jangan iri, dengki, jangan sombong. Yang punya duit rumahnya kontrakan biasa aja sih, mati juga sendirian dia. Yang nggak punya apa-apa, Bu, ya biasa aja gitu. Artinya merasa lu yang hebat di sisi Allah itu hanya inna akramakum indallahi udah, itu namanya orang hebat, berhasil ngajinya di Sirajul Munir. Jadi nggak bawa apa-apa, wes itu punya ya milik Allah, nggak punya juga milik Allah. Tanamkan di sini, itu namanya ngikutin Al-Quran, maka tidak akan yadillu dan tidak ada yasqa, tidak sesat dan tidak celaka. Naik uang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah al-qail a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran kabira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala an-nabiyyu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Shadaqallahul azim. Sehat ibu-ibu semua? Suasana hari ini memang agak beda, ini agak ceria. Karena memang pengajian bulanan gitu ya, Bu Ketua ya. Baik, kita mulai hari ini, kita bulanan di minggu kedua bulan Januari tahun baru. Bismillahirrahmanirrahim, edisi kajian bulanan. Karena kemarin tajwid pakai Yasin, maka hari ini tajwidnya saya pakai surat Toha. Sholawat dulu. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin. Jadi ibu nanti kalau baca Bismillahirrahmanirrahim Toha sallallahu alaihi wasallam atau Yasin sallallahu alaihi wasallam, karena Toha nama Nabi, Yasin juga nama Zayyinu majalisakum bis-sholati alayya fa inna sholatakum nurul lakum yaumal qiyamah.
dimanapun kamu duduk hiasilah dengan baca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Tajwid wa tafsir surat Toha, tajwid dan tafsir surat Toha. Tema di sini ada temanya ya. Jika lupa kepada Allah di dunia, bangkit di kiamat dalam keadaan buta. Sekarang baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Qala bidha minha jami'a ba'dukum li ba'din adu fa imma ya'tiyannakum minni huda faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadzalika atatska ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yawma tunsa wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih wal 'adzabul akhirati asyaddu wa abqa. Shadaqallahul azim. Tajwid dulu. Qala. Kenapa mat tabi'i? Halo. Ayat fathah. Iya. Ada fathah depannya alif. Itu sih alif. Kemudian ada pertanyaan, alif apa? Harul lazimah. Apa definisi alif lazimah? Nantung. Makmud tahu nantung naon ya tak? Ini nanti di YouTube nantung naon Pak Ustad. Nanti judulnya saya alif nantung. Nanti dibikin judul. Yang suka nonton Bu Haja Nur Ain. Hah? Iya. Kan setiap ngaji di YouTube. Qalah bito minha idhar ha jami am tanwin ketemu ba am ikhfa syafawi. Ini kayaknya belum ngopi. Kasih kopi Bu, ini Bu. Ini. Biasanya bener ini salah, ini kurang ngopi nih. Tanwin ketemu ba naon? Wadhim bi gunnatin biyan mula idza kana bi kilmatin kadunya fambida fadilladha hamdin wa zahinha wal ainin sumal ghaini sumal ghai. Apa enggak ketemu wal qalbu indal ba'i mimang dzukira. Jadi kalau ada nun mati dan tanwin ketemu ba, maka dibaca ik. Jami'am ba'dukum. Nah, itu baru betul. Li ba'din aduwum fa'im ma ya'tiyan nakum min ni. Kenapa mat tabi'i? Apa ngomongnya apa?
ada kasrah menghadapi ya mati ya. Huda famanittaba'a huda ya fala yadillu wala yashqa. Mat, kenapa mat tabi'i yashqa? Ya Bu Mat apa Mat? Bu Mat apa? Hah? Ini kayak apa namanya, lagi mainan nggak dapet ini ya, inilah ini pilihan ganda ya, nggak apa-apa. Yashqa itu mat tabi'i sebab ada fathah depannya alif. Jangan ya, ini nggak boleh ya. Alif naon baru alif layyina. Lah itu fathah nantung naon eta anu nandaken aya alif. Eta nantung eta anu letik eta. Ya itu berdiri itu hanya menandakan kalau yang melengkung itu alif. Waman a'rada an dzikri fa inna lahu, yaitu aslinya kalau di Al-Qur'an yang normal fathah apa dhammahnya kebalik. Ini saya kan hanya tinggal ngambil dari aplikasi Al-Qur'an. Aslinya kebalik, limat silah qasirah. Fa inna lahu ma'i kau wa nahsyuruhu. Itu kayak tadi domanya kebalik sebenarnya. Yau mal mati a'ma sarwajeng yashqa. Qala rabbi lima hasyartani eta ada rewah payungna ya. Jadi ngomongnya matobi lima hasartani, panjangnya 5 atau 6 harokat. Nggak ada payung Pak Ustadz, payungnya dipinjem Iis Dahlia. Payung hitam yang menjadi saksi, sungguh sikapmu tak punya hati. Dah. Namanya mat jaiz apa wajib? Kenapa mat jaiz? Hamzah jangan alif ya. Mat tabi'i ketemu hamzah lain. Lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basi mat iwad. Apa yang namanya mat iwad? Jawab yuk. Apa yang namanya mad iwad? Fathah alif depan. Karena tanwinnya diganti alif. Ya ada 2 jawaban, siapa lagi? Tanwin itu Bu nanti jumlahnya ada 10. Ada tanwin taronnum, ada tanwin tamkin, ada tanwin iwad. Tanwin aja ada 10. Ustadz mau mengulangi, apa yang namanya tanwin? Ayo, tanwin adalah pengganti nun.
Satu, masih kurang benar. Udah pernah ditulis di sini, saya ngomong ibu udah nulis loh. Ibu ada tulisannya. Nih panjangnya begini. At-tanwinu huwa nunun sakinatun talhaqul akhira lafdhon la khotton. Tanwin adalah suara nun mati yang ada di akhir kalimat dalam bentuk ucapan bukan tulisan. Suara nun mati di akhir kalimat, basiron akhir kalimat, dalam kalimat, dalam ucapan lafdon basiron, ini kan suara nih. Tapi kalau ditulis hilang, kagak ada suara nun, ya ditulis jangan dibaca, udah dilihatin doang, maka nggak ada tanwin. Maka yang namanya tanwin kalau ditulis kagak ada, tapi disuarakan baru ada. Basiron, Zaidun, Muhammadun, Bakrun, Babun, Timpiun, Tahun. Itu. Tapi kalau ditulis nggak ada tanwinnya, wong namanya suara nun. Oke, jadi yang namanya mat iwad, mat panjang, ngiwadun, pengganti dari tanwin. Jadi dibaca panjang, basiro, gitu. Qala kadza, qala kadza, lika atat, ka'a, ayatuna, alif ba ta. Ayo Bu Nur Hidayah nyanyi. A itu mat tabi'i. Salah, mat badal. Mau ngomong mat badal mat tabi'i. Asluhu ayatuna. Tapi kok modelnya kayak ada payung. Inilah ibu mulai mencermati, Bu ya. Dalam tulisan Arab, ibu jangan terpaku dengan payung. Kan saya udah ngomong payungnya dipinjam Iis. Itu. Ini A di sini tanda payung. Hanya memang bentuknya aja, tapi itu aslinya mat badal. Asal katanya ayatuna. Lanjut aja lah. Fanasi taha wa kadza likal yaumatu sa tabi'i karena ada alif layyinah wa kadza likana jazi man asrafa walam yu'mim bi'a, ya kayak atas tadi, ya tirabbihi wala adzabul akhirati asyad dua sadaqallahul azim. Intinya ya ibu-ibu tidak harus dipaksa ngerti nama satu persatu lah. Yang penting tata cara bacanya sudah pas. Iya, maksudnya jangan dipaksa banget karena ibu sudah mikirin utang. Ini aja tahun baru harga telur belum turun. Udah. Ayam yang mahal. Telur turun, ayam mahal. Lah ya ibu itu nggak usah mikirin nama-nama, pusing banget. Gila. Sementing datang dengerin ngaji. Yang tetap empuk tahu Bu, tetap empuk gitu ya. Yuk kita ngaji pemahaman tafsirnya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu itu masuk golongan orang yang paling baik di mata Allah dan mata Rasulnya. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah.
Orang yang paling baik di antara kamu adalah orang yang mau mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Kalau nengok hadis yang tadi, ibu-ibu dan saya semua yang hari ini ngaji Al-Quran, umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang terbaik karena mau mempelajari Al-Quran. Mempelajari Al-Quran ada 4: dibaca, dipahami, dihayati, diamalkan. Tadi kita sudah dibaca, sekarang masuk dipahami. Bismillah. Qala bita minha jami'a ila akhirih. Allah berfirman, turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama. Sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain, maka jika datang kepadamu petunjuk daripadaku, lalu barang siapa yang mengikut petunjukku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Ibu, ini tentu ayat sebelumnya panjang, ada ceritanya. Ini menceritakan tentang bapak kita bersama, namanya Nabi Adam alaihi salam, dan ibu kita bersama namanya Siti Hawa. Aslinya ya Hawa aja sih. Ini kayak tadi kan arwah Hawa itu. Kenapa dipakai Siti ya, kayak Siti Khadijah, Siti Aisyah, Siti Lilis, nggak ada. Nggak pantas Lilis kok Siti. Adanya Lilis Karlina. Lilis Karlina nyanyinya begitu. Kalau bulan bisa ngomong tak pasangannya Doel Sumbang. Iyalah, apalah saya begitu-begitu apa. Allahumma sholli ala Muhammad. Ketika Nabi Adam dan Siti Hawa ada di sorga, ini kalau nengok surat Al-Baqarah, Bu. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma fala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Allah menyampaikan, Adam, Hawa, kamu silakan tinggal di sorga, silakan kamu makan makanan semua yang ada, termasuk pastel itu, lontong. Ini mah makanan ahli bumi. Di sorga gak ada makanan begitu. Yang ada anggur. Tapi gak apa-apa, anggur merah menantu nganggur, mertua marah. Kan ada yang tanya di sini, Pak Ustaz, saya punya mantu saya laki-laki nganggur aja, sementara anaknya jadi empan-empanan saya, cucunya yang jajanin saya, papa saya. Itu laki-lakinya dosa apa tidak? Kayaknya yang tanya masih ingat, itu ada di YouTube loh itu. Tekak bae menantu kayak gue lah. Kembali. Ketika silakan kamu makan semua makanan yang ada di sorga, tapi ingat kata Allah, fala taqraba hadhis syajarata. Aja pisan-pisan nyedeki maring wit kiye. Di bahasa Sunda ini piye iki? Ulah sekali-kali maneh ndeketken pohon ieu. Nah, kayaknya begitu kayaknya ini Sunda. Oh, ulah ngadeket tangkal ieu. Maksudnya ulah nyokot nyandak ya, jangan ngambil buahnya. Tapi Nabi Adam dirayu istrinya. Maka wanita itu kalau sudah merayu laki-laki biasanya kelepek-kelepek. Lah kan ada lagunya, cintaku kelepek-kelepek sama dia, sayangku kelepek-kelepek sama dia. Ada lagunya itu kok. Artis. Iya. Makanya ketika Nabi Adam dipinta, ini Adamnya dari kulon,
saya kepengen buah itu. Jangan, itu nggak boleh sama Allah. Ih, aak mah pelit. Ntar ngomong kayak Bumot, ntar diperek ku ain leh. Ntar nggak dikasih lu, iya. Oh, ntar dipasihan. Salah aja sih saya ngomong, ampun lah. Ntar nggak gua kasih loh. Akhirnya dipetik. Singkat kata dimakan. Siti Hawa makan, Nabi Adam makan. Singkat kata Allah murka. Apa kalimatnya di sinilah? Qalah bita minha jami'a. Adam, Hawa, turun kamu ke bumi. Bahasa kita ya, kamu udah dibilangin supaya jangan deketi, supaya jangan metik, malah tetap aja kamu. Di situ muncul hukum Allah. Ba'dukum li ba'din adu. Di situ pakai domir. Kalau tadi isim tasniyah Adam dan Hawa, masuk ba'dukum pakai 3 karena di situ ada iblis. Adam, Hawa, iblis semua turun ke bumi. Di antara kamu nanti akan ada permusuhan. Ini tafsirnya Syekh Nawawi begitu. Jadi ba'dukum di sini fal khitabu li Adam wa Hawa wa iblis. Maka semua 3 makhluk ini turun ke bumi, dan di antaramu nanti saling musuh-musuhan. Anak turun Adam aja saling musuh-musuhan itu. Pedagang ayam, ya musuhnya pedagang ayam. Saingannya begitu. Pedagang tahu ya sama, saingannya tahu. Saingannya pedagang tempe, pedagang apalagi? Uduk, ya saingannya uduk. Ustadz aja saingannya ustadz. Saling musuhan. Gitu. Nah, kamu kok dagangnya sepi, cemen, dukunnya cemen. Antar tetangga ya musuh-musuhan, karena memang sudah menjadi sunatullah. Pasti di antaramu akan ada permusuhan. Tapi apa kata Allah? Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Di sini apa kata Allah? Maka jika datang kepadamu petunjuk daripadaku, hudan di situ petunjuk Al-Qur'an. Kalau datang Rasulullah bawa Al-Quran, kalau zaman sekarang kamu ngikutin petunjuk apa? Datang di majelis taklim ngikutin ustadz-ustadzah menyampaikan Al-Quran, menyampaikan hadis, ijma, qiyas. Ayo ikuti kajiannya. Famanittaba'a hudaya, yang ngikutin jalanku kata Allah, ay Al-Quran, al-hadis, ijma, qiyas, fala yadhillu wala yashqa. Baca Allahnya telat. Minum saya lah, udah telat minum. Maka yang ngikutin aturan agama hudan Al-Quran, ngikutin agama Allah, apa yang dibawa Nabi sekarang para alim ulama, hidupnya tidak akan sesat dan celaka. Tafsirnya apa? Fala yadilu fid dini wad dunya. Kalau di dunia ngikutin aturan agama, alim ulama, para kiai, kalau sekarang ustadz habaib, nggak akan tersesat. Urusan agama, urusan dunia. Contoh, ini urusan dunia. Kalau ngikutin agama, kita nengok dalam Al-Quran surat Jum'ah. Nanti dibuka ya. Fa'idha qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Aturan Allah, apabila kamu usai doa, usai munajat kepada Allah, fantasiru fil ardi, ayo silakan kamu bertebar di bumi Allah. Artinya kerja ya kerja, tapi tetap ibadah. Nyuwun dulu kepada Gusti Allah, minta helak. Subuh ngomong, ya Allah, saya besok akan dagang uduk. Mudah-mudahan laris manis Tanjung, kempul, barang habis duit kumpul, jangan sampai diambil toyol. Itu apa bu? Artinya kalau ngikutin nggak tersesat.
Tapi tersesatnya apa? Dagang supaya laris, datangnya ke dukun. Jadi bukan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, jadinya iyyaka na'budu wa iyyaka dukun. Kan iyyaka na'budu, aku nyembah padamu ya Allah, wa iyyaka nasta'in, aku juga minta pertolongan padamu ya Allah. Orangnya sholat tapi masih seneng ke dukun. Iyyaka na'budu, aku nyembah padamu, tapi ya Allah urusan dagang, wa iyyaka dukun. Mbah, saya ini kok dagang nggak laku-laku, Mbah. Supaya laris manis Tanjung Ipul bagaimana, Mbah? Atuh gampang. Eta nyandak tanah kuburan, engke diawur-awurkeun sebul ku aing heula. Ya, inilah. Ini nunggu-nunggu supaya saya nyanyi. Kapan ngajinya saya nyanyi terus. Ya. Berarti Ibu Lili juga penikmat dangdut. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kembali apa kata Allah? Udah diingatkan nih, diingatkan. Nabi Adam dan Siti Hawa turun ke bumi, jadinya kita berkembang biak. Diingatkan pasti akan ada permusuhan, tapi dalam agama wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, jangan terpecah-pecah, jangan pada berantem. Ayo guyub rukun, asah asih dan asuh, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Dengan tetangga jangan iri dengki, jangan sombong. Yang punya duit rumahnya kontrakan biasa aja sih. Mati juga sendirian dia. Yang nggak punya apa-apa, Bu, ya biasa aja gitu. Artinya merasa lu yang hebat di sisi Allah itu hanya inna akramakum indallahi udah, itu namanya orang hebat, berhasil ngajinya di Sirajul Munir. Jadi nggak bawa apa-apa, wes. Itu punya ya milik Allah, nggak punya juga milik Allah. Tanamkan di sini. Itu namanya ngikutin Al-Quran. Maka tidak akan yadillu dan tidak ada yasqa, tidak sesat dan tidak celaka. Naik waman a'radha an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Aduh, barang siapa berpaling dari peringatanku. Di sini artinya, Bu, dalam tafsirnya tidak ngikutin Al-Qur'an, nggak ngikutin anil huda ad-da'i ilayya, nggak ngikutin petunjuk yang mengarah kepadaku, kata Allah. Artinya orang itu nggak mau menjalankan agama, nggak mau Islam. Fa inna lahu ma'isatan dhanka, maka dia akan mengalami kehidupannya itu sangat sempit. Ini orientasinya jangan hanya ekonomi. Sempit itu sempit pergaulan, sempit itu sempit rasa. Maaf, kita ngomong sesama muslim, Islam nggak sholat, Islam nggak ngaji, itu sempit dari hidayah dan taufik mau ngaji. Islam sih iya, tapi kok kalau ngelihat teman-teman ibu-ibu nih pada ngaji, dia ya biasa aja gitu, cicing baik, nggak ada rasa kepingin. Itu namanya ma'isyah dhanka. Sempit dia itu, sempit dari kemauan, sempit dari taufiknya Allah. Maka ibu-ibu yang selalu ngikutin petunjuk Allah, ini ada keluasan rizki. Amin ya robbal. Ya minimal rizki lontong gitu tuh, minimal itu. Alhamdulillah gitu. Minimal. Terus apa kata Allah nih bagi orang yang melalaikan Al-Quran, melalaikan agama, melalaikan aturan agama, melalaikan fatwanya para alim ulama, sebodoh teing lah. Ada orang hidup aing, hirup aing, mata aing, mukanya begitu. Ya ada lah, itu suka ngomong di kuping saya orangnya. Ustadz ulah ngomong baik dia. Waduh. Ada yang begitu, ada itu jumlahnya lebih dari 1000.
Maka apa kata Allah? Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Besok itu dibangkitkan di hari kiamat, itu matanya buta. Tapi di sini Bu tafsirnya kata-kata a'ma ai faqidul basar. Jadi matanya itu dan sama sekali nggak bisa melihat itu. Ai fa idza kharaja minal kubri. Jadi ketika baru bangkit di sini itu masih bisa ngelihat. Ketika faidza ja'atis sakhah, trompet kedua ditiup, maka nanti ibu-ibu pada bangkit. Cek 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 satu-satu itu. Bumot dulu lah ya, bumot. Matanya ngelihat. Tapi kalau ibu mod dan kawan-kawan dikumpulkan di padang mahsyar tetap bisa melihat karena menjalankan Al-Qur'an. Ini orang yang nggak mau mendengarkan Al-Quran, nasihat agama, para alim ulama dicuekin saja. Kalau dulu para rasul, maka ketika bangkit melihat, tapi ketika dikumpulkan padang mahsyar nanti buta, nggak bisa melihat apa-apa itu. Maka ngomong, qala rabbi lima hasartani a'ma wa qad kuntu basira. Aduh Gusti, punapa kula niki kok mboten saged ningali? Kenapa saya nggak bisa melihat? Padahal dulu ketika aku di dunia aku bisa melihat. Jadi besok begitu Bu. Orang-orang yang nggak pada mau sholat, nggak pada mau ngaji, nggak mau zakat. Zakat itu sering saya sampaikan, orang selalu pada merasa miskin sih ya. Padahal dia udah mampu akhirnya nggak zakat. Ada yang alasannya, saya punya uang Ustadz sekitar 200 juta, tapi utang saya 300 juta. Apakah saya wajib zakat? Wajib toh bro. Utang ya utang, zakat ya zakat. Ini kadang begitu. Saya punya Ustadz, tapi mobil saya utang, rumah saya utang, motor saya utang, sementara kreditan saya per bulan 15 juta. Apakah saya wajib zakat? Wajib, duitnya ada. Ini kadang-kadang orang ya karena nggak mau ngopi. Ngopi itu ngobrol pintar. Di mana ngobrol pintar? Bareng ibu-ibu di majelis taklim Sirajul. Kembali. Ya Allah, kenapa saya mata buta? Ya karena itu. Maka Allah jawab, qala kadzalika tatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Apa jawab Allah? Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami. Dulu di dunia tiap hari Ahad ada pengajian di Al-Munir, maneh cicing bae. Hari Senin ada pengajian di As-Sa'ad. Dah, suara Bu Lilis kan terdengar Bu kalau lagi baca Yasin. Ini suara saya nggak asing lagi, pikiran saya emang nggak ada lagi apa ya. Ada pengajian asadah cicing baik. Hari Selasa di mana ibu-ibu ngaji? Masa ada lagi? Oh iya, saya berangkat juga iya. Oh iya, yang ikut saya lah itu Ibu Jawara Jahe di Nurul Ikhwan. Orangnya cicing baik. Artinya ayat sudah disampaikan oleh para mubalighin wal mubalighat. Kajian dibuka, tapi kamu diem aja. Kamu sok lupa. Oh iya, ini pengajian ya. Padahal saya mau berangkat, lupa. Ya maka nanti di sana wa kadzalikal yauma tunsa. Hari ini aku lupa sama kamu. Apa kata-kata lupa? Bahasa kita, kata Allah, aku lupa tidak menghidupkan indramu. Nggak kupencet tombol matamu supaya ngelihat, makanya sekarang kamu buta. Padahal kalau orang buta itu kan jalan susah. Nyanyi Bu, nyanyi. Buta. Roma Irama nyanyi buta gimana? Bunyilah ini. Meraba, cuma meraba-raba. Nggak usah lah nyanyi melulu. Selanjutnya wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min
ayati rabbi, dan demikianlah kami membalas orang yang melampaui batas dan tidak percaya kepada ayat-ayat Tuhannya. Orang yang nggak percaya sama Allah, sama Al-Quran, sama Nabi, sama para alim ulama. Dan sesungguhnya azab di akhirat itu lebih berat dan lebih kekal. Na'udzubillahi min. Kesimpulan, satu, orang yang paling baik yang mau ngaji Al-Quran dan mengajarkannya. Dua, bahwasanya sunatullah sudah diturunkan di bumi, akan terjadi perbedaan pendapat, permusuhan, tapi kita punya tugas untuk saling hormat menghormati, untuk islah, fa aslihu baina akhwaikum, ayo saling baik. Itu upaya. Memang paling berat kalau disakiti, diomongin, tapi harus sabar. Ketiga, jangan melupakan apa yang menjadi ketentuan Allah, artinya perintah Allah kita jalankan, larangannya kita jauhi. Yang keempat, betapa pedihnya ketika nanti bangkit hari kiamat kalau lupa kepada Allah, ajaran-ajarannya, bangkit dalam keadaan buta. Yang kelima, akan ada siksa yang sangat pedih bagi orang yang melupakan ajaran Allah. Na'udzubillahi min. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Walhamdulillahi rabbil